Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Apakah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara berbahagia? Biarlah kita dengan hati kita akan menaikkan puji-pujian penyembahan bagi Tuhan Allah kita. Kita tahu Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, penguasa atas langit dan bumi, yang layak untuk kita tinggikan dan kita sembah.
hari ini. Kami tahu Tuhan Yesus, Kau begitu mengasihi kami, Kau begitu mencintai kami. Sebab itulah Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami adalah untuk menyembah Engkau. Dan kami rindu mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Pagi ini kami rindu bersorak-sorai meninggikan dan memuji akan kebesaran nama-Mu. Dan kami rindu hidup kami Kau isi, Kau penuhi dengan firman-Mu. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Sudahkah Bapak Ibu Saudara sekalian tertawa hari ini? Puji nama Tuhan, semoga kita senantiasa meskipun banyak tantangan persoalan, kita masih bisa tersenyum dan tertawa karena Tuhan sudah menolong dan memberi kemenangan bagi kita.
tetapi engkau tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi kita tertawa. Haleluya. Puji Tuhan, kita tahu Allah akan memberi kemenangan bagi kita sebagai orang-orang yang dicintainya. Saya undang jemaat untuk bangkit dan berdiri. Kita katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat baik dalam hidup kita. Bahkan setiap perencanaan dalam kehidupan kita adalah untuk kebaikan kita. Jadi jangan ragukan akan kasih setia Tuhan. Dia memiliki rencana-rencana yang indah bagi kita. Berpengharapan teruslah kepada Dia. Dia adalah harapan di dalam kehidupan kita. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancanganmu sempurna.
rancanganmu sempurna, rancanganmu sempurna, rancanganmu sempurna. Haleluya, rancanganmu sempurna. Tuhan, kami mengetahui bahwa rancangan-rancanganmu tidak pernah ada yang gagal Tuhan. Maka libatkan kami untuk setiap agenda dan rancangan yang Tuhan sudah sediakan, blueprint yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami, sebagai makhluk, sebagai pribadi yang turut bekerja bersama dengan Tuhan, untuk setiap kebaikan yang Tuhan mau tabur dalam dunia ini. Kami rindu menjadi agen-agen Tuhan, membawa damai sejahtera, membawa sebuah sukacita bagi setiap orang yang kami temui. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang terus ada dan selalu ada untuk kami. Maka izinkan kami Tuhan terus hidup dan dilayakkan Tuhan untuk menikmati setiap perkara ilahi yang Tuhan datangkan dalam hidup kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan jemaat-Mu boleh beribadah, boleh menikmati pujian penyembahan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di sini. Engkau yang akan menolong kami untuk memahami setiap isi hati-Mu. Engkau sendiri yang akan menolong kami untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami bersyukur pagi hari ini, kami bersukacita karena-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka pikiran kami, hati kami. Berikan kami pengertian yang sederhana untuk menanggapi firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang kasih Tuhan. Shalom. Ya, selamat pagi dan juga selamat sore untuk rekan-rekan yang saat ini sedang menikmati ibadah online juga. Puji nama Tuhan, masih di suasana libur, ada weekend yang cukup panjang. Beberapa saudara kita jemaat di tempat ini ada yang tidak bisa hadir secara offline tapi menikmati secara online. Kita semua berdoa bersama-sama supaya kita semua memiliki kerinduan terus beribadah dalam Tuhan, mengalami berkat kemurahan-Nya. Hari ini ada beberapa hal yang akan perlu saya sampaikan. Ada tema yang diberikan oleh Bapak Gembala. Bapak Gembala saat ini tidak bersama dengan kita karena sedang keluar kota juga. Dan Bapak Manurung pun kemarin ada kabar sedang menikmati wisata rohani. Semoga di tayangan online juga bisa menikmati ibadah pada hari ini ya. Kita buka di 1 Samuel 7. Saya akan buka di 1 Samuel 7 di ayat ke-12. Subtema yang saya ingin sampaikan dari perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ambil subtema Ebenezer. Saya akan bacakan 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, di awal pengambilan tema yang Bapak Gembala berikan ini sempat disinggung dan juga dipaparkan oleh Bapak Gembala. Salah satu inspirasi untuk mengangkat tema ini berdasarkan dari kisah mama saya, kisah ibu saya ketika beliau mengalami kecelakaan hebat. Jadi beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah saya ingat tahun 2017 pada bulan Februari, itu mama saya sedang dalam perjalanan keluar kota. Sepulangnya dari Kendal, beliau mengalami kecelakaan hebat, yaitu harus bertabrakan atau ya berpapasan dengan truk. Kalau dulu kesaksiannya sih truk tronton, memuat beberapa puluh ton. Dia bersama dengan om saya sedang perjalanan pulang dari luar kota. Tuhan izinkan itu terjadi. Jadi tangan dan kaki beberapa kali sempat dioperasi dan mengalami perawatan berbulan-bulan. Dan saat itu ada visitasi dari gereja, terlebih Pak Gembala bertanya, apa ibu nggak takut? Terus mama saya bilang, kan ada Tuhan. Nah, tema seperti ini akhirnya diangkat untuk jadi salah satu sebuah tagline ya. Ada sebuah perkataan iman, ada perkataan bahwa kan ada Tuhan, ngapain takut? Nah, dari sini banyak belajar hal untuk saya pahami dalam kehidupan manusia. Terkadang Tuhan izinkan untuk kita berproses, memahami
dan mempraktekkan iman Nasrani kita, iman Kristen kita, pandangan kita tentang Tuhan dan apa yang menjadi jalan hidup yang Tuhan sediakan, itu bukan hal yang mudah. Seringkali harus ada yang dipertaruhkan atau dikorbankan. Dari secara daging dan juga secara fisik mungkin sulit di antara kita ketika menghadapi hal yang perkara yang sulit kita untuk memperkatakan iman kita, beberapa ada yang mengalami kesulitan. Tapi beberapa dianugerahkan Tuhan mental yang cukup kuat untuk bisa menghadapi hal yang begitu menyeramkan ataupun dipandang orang hal yang menderita. Dan pada pagi hari ini saya juga akan mengangkat tema yang berkesinambungan dengan yang Bapak Gembala sampaikan bersama dengan tema kita dari Segat atau Kan Ada Tuhan. Saya akan melihat dari ini. Proses pemulihan dari orang tua saya itu menguras mental dan muncul sebuah perkataan iman setelah proses di mana dari hati ini hancur, mental ini hancur, bahwa merasa jadi kok sakit ya, rasanya kok dikasih proses Tuhan secara fisik sakit dan juga harus tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Ada masa di mana Tuhan memberikan kita waktu rehat untuk melihat seberapa kita mengimani apa yang sedang kita jalani. Waktu itu pun saya sedang khotbah, dapat undangan khotbah di salah satu gerejanya murid saya dulu. Pada waktu saya memberitakan firman Tuhan ini, saya diberikan kabar oleh pihak rumah sakit dan istri saya bahwa ibu saya sedang kecelakaan, ada di RS Tugu, harus dilakukan tindakan medis segera. Apa yang saya kerjakan? Apakah saya meninggalkan pelayanan saya? Tidak. Saat itu saya berdoa. Saya berdoa bukan berarti langsung ada mujizat terjadi, tidak. Saya berdoa minta Tuhan ada tanggung jawab yang harus saya kerjakan di hadapan jemaat-Mu. Ada sebuah tugas pelayanan yang harus saya tuntaskan. Saya percaya istri saya adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk mengurus beberapa hal yang tidak bisa saya urus saat ini. Saya mengimani Tuhan baik, Tuhan akan bekerja saat saya tidak mampu melakukannya. Dan itu terjadi, istri saya ke rumah sakit untuk mengurus beberapa hal berkaitan dengan operasi beliau. Dan seperti Bapak Ibu sekalian lihat, mama saya sampai sekarang masih beribadah karena Tuhan itu baik. Dan saya mengimani bukan masalah kesembuhannya, bukan masalah ada mujizat yang terjadi saat kejadian itu, tapi saya percaya Tuhan mengasihi setiap ciptaannya dan tahu apa yang terbaik untuk memproses setiap pribadi yang dikasihinya. Dan saya hanya menikmati waktu pelayanan saya itu, saya berdoa. Saya tidak mencucurkan air mata saat saya berkhotbah ataupun saat saya sedang pelayanan. Hati saya hancur, cuma saya berusaha bahwa ada jiwa-jiwa yang harus dilayani juga. Maka saya undang untuk setiap jemaat di tempat ini, saat Tuhan panggil kita untuk merespon iman ataupun tantangan dalam hidup kita, bisakah kita melihat siapa Tuhannya dulu ketimbang apa yang terjadi dari masalahnya. Saya bicara seperti ini karena berbagi pengalaman di mana kita harus benar-benar kuat di dalam Tuhan dan mengerjakan apa yang menjadi panggilannya. Nah, melihat dari hal ini muncullah satu firman yang masih segar dalam ingatan saya ketika saat itu saya persiapan PA waktu itu, sama persis dengan yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini di 1 Samuel tadi, pasal 7 ayat 1-14 tentang Ebenezer. Itu batu pertolongan yang dikatakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Mengisahkan tentang Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Pada waktu itu masih sejarahnya di sekolah minggu kita belajar, bangsa Israel masih ditindas oleh bangsa Filistin. Mereka berperang, mereka menghabiskan banyak waktu untuk mereka bisa menunjukkan siapa yang punya daya juang dan kekuatan yang besar dalam peperangan itu. Bermula, saya akan flashback dulu mari kita buka di 1 Samuel pasal 4-nya dulu. 1 Samuel pasal 4, sambil dilihat di review ini adalah latar belakangnya apa yang terjadi sampai ada kata-kata Ebenezer ini muncul. Dan ini jadi salah satu kekuatan ketika saya menghadapi berbagai masalah ataupun
situasi yang di luar kontrol kendali manusia saya. Kisah ini bermula, kalau kita ingat dari cerita sekolah minggu, Samuel dipanggil Tuhan, Samuel, Samuel, ya Bapak, sampai beberapa kali akhirnya ternyata itu panggilan dari Tuhan sendiri untuk melaksanakan pelayanan. Masuk ke pasal keempat menceritakan tentang tabut Tuhan yang dirampas. Tabut Tuhan ini bercerita tentang atau merepresentasikan kehadiran Tuhan di bangsa Israel saat itu. Di dalam tabut perjanjian tabut Tuhannya itu ada 2 loh batu yang ditulis langsung oleh Tuhan berdasarkan dari 10 Commandment atau 10 perintah. Mereka sangat bangga kan ada tabut Tuhan itu, di mana itu menunjukkan bahwa Allah perkasa, Allah yang menyelamatkan dari bangsa Israel, Allah yang membawa kemenangan, sehingga bangsa Israel pun memiliki sebuah lambang yang begitu membuat mereka ingat bahwa ada Tuhan yang bersama-sama di tengah mereka. Namun pada kisah yang kita baca dari pasal 4, Israel ini mengalami kekalahan yang begitu luar biasa. Mereka kalah dan mengalami korban jiwa sampai 4.000 orang Israel. Lalu pada waktu di pasal 4 ini ada ide dari orang tua-tua Israel untuk membawa tabut saat perang, dengan harapan Tuhannya yang ada di tabut tersebut melihat peperangan dan bertindak. Tapi naas, kalau kita baca cerita ini, walaupun tabut Tuhan diotong-otong, dienteng-enteng ke tempat peperangan, kisah selanjutnya malah mereka merugi, yaitu mengalami kekalahan yang lebih telak, yaitu ada 30.000 orang tewas. Harapannya ada tabut Tuhan memberikan sebuah kemenangan. Dengan begitu tahu ada tabut Tuhan, semula bangsa Filistin dengar, wah ada tabut Tuhan yang dibawa. Dan seketika orang Israel melihat tabut Tuhan dibawa dalam kemah peperangan, mereka mengalami kenaikan mental, langsung semangat, bersorak-sorai luar biasa, sampai bahkan dikatakan buminya bergetar. Orang Filistin mendengar kisah itu, cerita itu, ada apa sih ramai-ramai di tempatnya kemahnya orang Israel? Wah, ada tabut Tuhan. Mereka gentar, mereka takut. Semula orang Filistinnya takut. Tapi apa yang mereka kerjakan? Mereka tetap berperang. Dan naasnya, walaupun tabut Tuhan itu berada di tengah-tengah orang Israel, justru mereka mengalami kekalahan yang lebih tragis lagi. 30.000 orang meninggal pada waktu peperangan itu. 30.000 sebanyak apa? Banyak sekali. Dan itu semua punya keluarga pastinya. Ada kehilangan yang luar biasa saat peperangan itu. Dengan harapan ada tabut Tuhan yang sedang dibawa ini membawa kemenangan, tapi bangsa Israel ternyata malah menderita kekalahan yang luar biasa. Ada dalam kehidupan kita yang seringkali kita mencoba untuk mengingat-ingat, untuk mengekspresikan iman kita, berharap ada pertolongan tangan Tuhan, namun ternyata seringkali Tuhan memilih untuk diam dan tidak bertindak. Kita membawa seolah-olah ada representasi Tuhannya untuk kita, Tuhan tolong saya Tuhan. Tuhan saya sedang dalam peperangan rohani saya Tuhan. Tapi seakan-akan dalam kehidupan kita itu kita mengalami kekalahan yang besar. Salahnya di mana? Niatannya baik. Tua-tua Israel bilang, yuk bawa tabut Tuhan dalam peperangan supaya kita bisa mengalami kemenangan besar. Tapi ternyata apa yang diekspektasikan atau diharapkan itu berbeda 180 derajat. Yang kemarin baru kehilangan 4.000 orang, pada waktu tabut itu dibawa malah kehilangan 30.000 orang. Tabut Tuhan lalu tidak hanya berhenti di situ, tabut Tuhannya dirampas oleh orang Filistinnya. Dan saat di tanah orang Filistin, nah ini kisah yang menarik lagi kalau kita lihat tabut Tuhannya dirampas. Tabutnya dibawa ke tanahnya orang Filistin, dia dimasukkan ke salah satu kuil berhalanya mereka di Asdod. Tapi apa, berhalanya tunduk di hadapan tabutnya Tuhan. Bahkan di tempat-tempat di mana orang Filistin itu menaruhkan tabut perjanjiannya Tuhan, tempat itu, tempat orang Filistinnya itu malah terkena dampak musibah yang luar biasa. Dan akhirnya membawa sebuah kegentaran bagi orang Filistin. Lah, ini kok dibawa ke sini sebagai sebuah trofi kemenangan, kita sudah berhasil mengalahkan umat pilihannya Tuhan. Orang Filistin mungkin berpikir seperti itu. Kita bawa kenang-kenangannya atau bawa rampasannya ke negeri Filistin. Tapi tabut itu malah membawa kesengsaraan bagi
orang-orang Filistin. Bahkan mereka merasa menderita luar biasa. Ada sekitar 7 bulan kalau kita baca lebih lanjut di kisah ini. 7 bulan di tanahnya orang Filistin, lalu masuk ke firman yang akan kita bahas. Setelah tabut itu akhirnya dikembalikan oleh orang Filistin. Kita nggak kuat ini dengan kuasanya tabutnya ini benar-benar tangan Tuhan mencengkeram kita. Kita nggak bisa kalau biarkan sini. Akhirnya mereka ambil lembu, disuruh kalau dia jalan ke arah sini itu berarti Tuhan yang menyertai. Kalau dia malah oleng ke arah yang sebaliknya berarti kebetulan wabah yang menimpa kita. Ternyata tabut itu kembali ke tempat bangsa Israel. Dan mereka tahu, oh ternyata ini memang kuat kuasanya bangsa Israel lewat Tuhannya ini yang benar-benar berkuasa. Uniknya seperti ini, tabut itu sendiri aja bisa menjaga bahkan memporak-porandakan kondisi bangsa Filistin. Tapi ketika diajak atau dibawa bersama dengan bangsa Israel untuk berperang, tapi kalau Tuhan memang belum mau bertindak, tidak terjadi sesuatu. Tuhan ingin menunjukkan bahwa kuasa kehadirannya dari awal ini memang sudah ada. Jadi kata-katakan ada Tuhan, Tuhannya sudah ada, selalu ada bersama dengan kita. Hanya saja kita sering direpotkan dengan mindset atau pola pikir kita yang kadang justru tidak melibatkan Tuhannya. Kita hanya melibatkan kegiatan fisik atau kegiatan yang seakan-akan membawa kita dekat dengan Tuhan. Supaya saya mendapatkan kesembuhan, tidak berkonsultasi atau bergumul dengan Tuhannya, kita mungkin dengan pikiran manusia kita, kalau aku datang ke gereja aja, aku pasti sembuh. Ternyata tidak. Akhirnya kita kecewa dengan pola pikir kita sendiri. Tuhan memang belum kasih kesembuhan, apa salah? Tidak. Saya ingin belajar hal ini. Bahwa kadang kita men-setting caranya Tuhan lewat pikiran kita. Aku mau kasih persembahan, perpuluhan supaya usahaku berhasil. Itu bukan hal yang keliru, tapi itu mindset yang salah. Memberikan persepuluhan adalah hal yang baik. Tuhan mengatakan itu. Memberikan persembahan bagi gereja adalah hal yang luar biasa. Tapi ada agenda khusus yang sedang kita kerjakan untuk menyuap Tuhan, itu yang Tuhan tidak mau. Itu hal yang berupa kekeliruan. Hal yang baik dikemas dengan sebuah agenda yang buruk, mendatangkan hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan pagi hari ini kita mau belajar, sampai seperti apa, apakah Tuhan mendiamkan bangsa Israel berlarut-larut dalam kekalahannya? Kita akan lihat di 1 Samuel 7 tadi, kita kembali, kita bolak-balik, kita belajar firman Tuhan seperti anak sekolah minggu, supaya kita paham maksudnya Tuhan. Membawa nama Tuhan dengan iman itu bukan perkara yang mudah. Itu melibatkan hati kita luar biasa. Sehingga ada perkataan Tuhan baik, padahal situasinya buruk, tapi kita bisa mengatakan Tuhan baik. Karena memang walaupun apa yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita punya iman bahwa apa yang terjadi itu baik, karena kebaikan Tuhan, karena ada rencana dan rancangan Tuhan, maka kita akan dibebaskan dari rasa takut dan kekhawatiran. Di pasal ke-7 setelah tabut perjanjian itu kembali ke bangsa Israel, mereka masih mengalami penindasan oleh bangsa Filistin. Dikatakan di ayat 1, lalu orang-orang Kiryat Yerim datang dan mereka mengangkut tabut Tuhan dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eliezer anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut itu. Pada ayat kedua, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yerim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Setelah kembali itu ada masa tabut itu ada di bangsa Israel lagi selama 20 tahun. Tapi mereka masih menderita. Tuhannya ada, kehadirannya Tuhan ada, tapi ternyata bangsa Israel masih hidup dalam sebuah penderitaan dan penindasan bangsa Filistin. Mereka juga pasti berpikir, ini Tuhan yang dulu menyelamatkan kita dari Mesir kemana? Apa yang terjadi? Kok bangsa pilihan Tuhan kok kalah terus? Kok anak yang datang ke Tuhan selalu merasa kalah ketika hidup di dunia ini? Kita seringkali itu hal yang manusiawi bertanya-tanya seperti itu. Kenapa usahaku tidak seberhasil ini padahal aku orang yang tekun di hadapan Tuhan? Akhirnya orang manusia mulai bertanya-tanya tentang apa yang mereka sudah berikan kepada Tuhan atau apa yang mereka bayangkan Tuhan akan berikan pada mereka.
Sehingga waktu terus berlalu, dan tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan orang percaya atau bangsa pilihan Tuhan. Di ayat ketiga, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ini hal yang ironis. Kalau kita lihat ayat ketiga dengan sungguh-sungguh, ditegaskan bahwa penderitaan yang dialami dari bangsa Israel adalah konsekuensi dari dosanya. Bayangkan ini ada 2 loh batu yang dituliskan dari tangan Tuhan sendiri. Pada perintah yang pertama dikatakan akulah Allah, jangan ada Allah lain di hadapanmu, dan yang bagian kedua dikatakan jangan membuat bagimu patung untuk kamu sembah. Tapi 20 tahun hidup dengan tabut Tuhan, tapi mereka juga menyembah berhala dan Asitoret. Ini perselingkuhan yang luar biasa kalau menurut saya. Mengagung-agungkan kehadiran Tuhannya, tapi menyembah berhala lain. Dan ini mendatangkan murka Tuhan, sehingga Tuhan diam. Bagian ke ayat ketiga ini menunjukkan bahwa kadang salah satu penyebab penderitaan atau kekalahan dalam hidup manusia itu sumbernya dari dosa. Dari kedegilan hati manusia, dari perserongan hati manusia yang masih mengandalkan di luar Allahnya. Karena Allah tahu, oh kamu masih punya Tuhan yang lain, andalkan aja. Dia tetap akan jadi Tuhan, dia akan tetap jadi Allah sekalipun tidak disembah manusia. Dia tetap maha perkasa. Dan ini menunjukkan pada bangsa Israel, kalau hatimu masih serong, kalau hatimu masih ada Allah lain, ya ini yang akan terjadi. Tuhan itu cemburu. Tuhan tidak menginginkan apa yang dia ciptakan, justru malah mengingkari kodratnya sebagai ciptaan. Dia memanggil bangsa Israel dan kita untuk menjadi penyembah yang benar, untuk menjadikannya hanya satu-satunya Tuhan. Tapi hidup 20 tahun dengan penyembahan Asitoret dan berhala, di sisi lain dia mengharapkan bantuan Tuhannya. Ini ironis. Maka dari hari ini kalau ada dalam hati kita ada bantuan lain di luar Tuhan yang kita lebih andalkan dari Tuhan, Tuhan pasti kecewa. Karena Tuhan ingin kita hidup di dalamnya, mengandalkan Dia, ingin merasakan keintiman bersama dengan umatnya, menjadikan Tuhan satu-satunya pribadi yang diandalkan. Tapi kalau kita memilih ada jalur lain atau ada sebuah patung lain atau berhala yang memang kita saat ini sedang agungkan, pekerjaan kita mungkin, status sosial kita, kecerdasan kita, Tuhan pun pasti akan kecewa. Dia berikan segala sesuatu dalam hidup kita sebagai fasilitas dan sarana untuk membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Tapi kalau justru malah apa yang diberikan Tuhan malah membuat kita jauh dari Dia, Tuhan akan begitu kecewa dengan kita yang harusnya jadi satu-satunya pribadi yang mengandalkan Dia. Mari terapkan dalam hidup kita apabila ada sesuatu hal yang terjadi, kita lihat dulu. Apa akar dari dosa yang saat ini sedang kita gumuli dalam permasalahan dan aktivitas kita ini yang membawa kita jauh dari Tuhan. Oh, saya sudah berhenti berdoa, sudah lama mas. Karena saya merasa tidak ada jawaban. Ya, kita lihat, tidak semuanya yang terjadi dalam hidup umat orang percaya ini, semua terjadi dengan instan. Ada 1 hari menunggu, 2 hari menunggu, 1 tahun menunggu, 10 tahun menunggu, bahkan ini dikatakan 20 tahun. Mereka mengalami kekalahan peperangan. Mentalnya hancur, korban jiwanya yang ada banyak, kesedihan dan kehilangan begitu banyak. Proses yang panjang ketika mereka harus melihat kenyataan bahwa walaupun mereka umat pilihan Tuhan, tapi mereka harus kalah karena dosanya. Kita pelajari di ayat ketiga ini begitu luar biasa. Samuel yang adalah seorang nabi, ketika dia menghadapi banyak
situasi yang dia lihat dari orang yang dipimpinnya ini menderita bahkan berdosa, hatinya pasti juga ikut sakit. Tapi dia menghibur tidak dengan omong kosong. Dia mengatakan sesuatu hal yang tepat sasaran. Samuel kan berkata, jika kamu, kalau ada orang yang saat ini sedang datang pada kita, jika kamu mau berbalik hatimu kepada Tuhan lagi dan singkirkan semua yang tidak berasal dari Tuhan, Tuhan pasti akan bertindak. Jadi Samuel tidak memilih ngepuk-ngepuk bangsa Israelnya, dah nanti akan berlalu. Badai pasti berlalu. Ada kata-kata yang manis, tapi Samuel tepat sasaran. Dia mengatakan, kalau kamu mau mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidupmu, tinggalkan sesuatu hal yang membuat Tuhan murka dalam hidupmu. Kalau kamu masih punya asitoret dan juga berhala lain, Tuhan tidak akan bertindak. Ini bisa kita pelajari dalam hidup kita. Kalau ada orang yang datang pada kita, aku sedang ada masalah, kita berdoa bersama dan juga jangan segan untuk menegur dalam kasih. Mari berdoa tuntaskan permasalahan atau dosa yang mungkin belum selesai, supaya kita bisa memulai dengan lebih baik. Ini terjadi ketika beberapa dari murid saya dulu ketika mengalami hal yang menyedihkan dalam hidupnya, kehilangan orang tuanya, ditinggalkan oleh orang tuanya. Kalau ada kata-kata yang manis, mereka malah mengalami defensif atau perlindungan. Udah, Tuhan pasti akan menolong. Enggak kok, Tuhan enggak menolong. Tuhan enggak bertindak. Tapi tidak bisa kita serta-merta langsung menghakimi orang, ini pasti karena kamu berdosa, itu juga keliru. Maka sesuatu hal yang baik kalau dikemas dengan hal yang tidak menyenangkan, itu ibarat kita mau memberikan makanan yang enak, tapi kita lemparkan ke orangnya. Makanannya enak dan tetap enak, tapi cara penyampaiannya itu yang membuat orang lain merasa tidak dihargai. Tapi Samuel dengan tepat, sesuai dengan porsinya, dia mengatakan, ayo, kalau mau Tuhan beracara dalam hidup kalian, tinggalkan. Ada sebuah poin yang tepat untuk dikatakan pada hari ini. Kalau kita saat ini sedang mengalami rasa letih yang luar biasa dan enggan untuk datang pada Tuhan, itu bisa jadi dosa yang menghalangi kita untuk datang pada Tuhan. Kita sudah memperingati kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Dia sudah menang atas setiap dosa kita. Maka saat ini harusnya di antara kita tidak ada yang memelihara dosa itu untuk hidup lagi. Karena itu akan menghalangi kita untuk datang pada pribadi yang kudus. Untuk datang pada tabut Tuhan yang dikuduskan. Tuhannya tetap powerful, tapi manusianya semakin lemah. Manusianya semakin tidak berharap pada Tuhannya. Karena masih ada hal lain yang diharapkan. Masih ada uangnya, masih ada kekuasaannya yang bisa menyelamatkan. Dan Tuhan tidak mau kita bergantung dengan hal itu. Tuhan mau kita untuk menjadi seorang anak yang benar-benar tulus ikut dengan Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita mau belajar di pasal ketiga, ayat ketiga ini, lepaskan semua yang membelenggu kita. Dan dikatakan bahwa, ayat ketiga dijelaskan, imbas dari ketidaktaatan akan mendatangkan sebuah penderitaan. Sesungguhnya kalau kita hidup dalam Tuhan, kalau kita ingkar dengan janji kita pada Tuhan, hati ini sudah tidak damai sejahtera. Kalau kita dagang tapi kita curang pun, Allah Roh Kudus yang mengingatkan. Kamu gak boleh semena-mena seperti itu. Tapi kalau kita tidak mau merespon hal itu, ya akhirnya kita hatinya bebal. Coba kita cari terus, sampai damai sejahtera itu memang muncul karena kita mau mengerjakan ketaatan kita. Mau terjadi perubahan hidup, yang pertama di ayat ketiga tadi dikatakan, bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, buang berhala atau sesuatu yang membuat kita terikat lebih daripada keintiman kita dengan Tuhan. Dua poin ini akan jadi dasar kita. Yang pertama, bertobat setiap hari, setiap saat mengakui dosa kita. Tuhan, aku terlalu angkuh, maafkan saya, ampuni. Pertama, akui dan bertobat. Yang kedua, buang hal yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Bukan malah, nah ini ada. Yang ketiga, arahkan hati pada Tuhan dan beribadah. Dikatakan oleh Samuel, yang pertama bertobat dulu. Buang berhalanya. Ketiga, tujukan hatimu pada Tuhan atau arahkan. Fokusnya tidak lagi tentang apa yang terjadi dari masalah kita, tapi fokusnya adalah bagaimana Allah akan memelihara kita. Allahnya akan disembah dengan cara seperti apa walaupun kita menderita.
Sekalipun kita dalam kondisi miskin di hadapan dunia, itu tidak masalah. Karena yang dipermasalahkan Tuhan adalah sekalipun kondisimu seperti itu, kamu mau menyembah Tuhan dengan cara seperti apa? Saat kamu berkelimpahan, kamu akan menyembah Dia dengan cara seperti apa? Saat kamu dalam hidup dalam berkekurangan di mata manusia lain, kamu tetap beribadah dengan cara seperti apa? Jadi ini poin penting, bukan malah ketika ada orang yang mengajak kita untuk beribadah, yuk kita ke gereja lagi, yuk kita datang praise and worship lagi. Sorry, mohon maaf banget, saya sedang banyak masalah, saya sedang dalam kondisi yang tidak siap untuk ibadah. Ini bertentangan dengan apa yang Tuhan ingin ajarkan hari ini. Kalau hatimu berat, justru datang kepada Tuhan. Bertobat, tinggalkan ilah-ilahmu, arahkan hatimu pada Tuhan untuk mengalami hidup yang dibawa pada perubahan yang lebih baik. Ayat ke-6 saya bacakan, saya akan terus menyampaikan berdasarkan dari narasi ini saja. Setelah berkumpul di Mizpa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpa. Ayat 6. Ini menyatakan bahwa ada sebuah pengakuan iman bahwa kita ini sudah berdosa di hadapan Tuhan. Berdosanya apa? Ya tahu ada tabut perjanjian yang kita elu-elukan, tapi masih ada asitoret yang juga disembah. Ini hal yang bertentangan. Makanya mereka sadar, kalau kita mau berubah, kita harus akui dan sadar bahwa kita melakukan hal yang cemar di hadapan Tuhan. Hal yang tidak disukai Tuhan. Tuhan senang mendengar pengakuan kita yang tulus. Maaf Tuhan, ampuni saya karena hidup saya tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau saat itu Tuhan representasinya ada di hadapan kita, lihat ada Allah lain yang disembah bangsa Israel, itu rasa gonduknya luar biasa pasti. Rasa dongkol, lah bilang menyembah dan berseru pada Tuhan, tapi menyembah Allah lain. Itu perkara yang saya bayangkan benar-benar sesuatu hal yang membuat hati kita ini merasa bahwa bilangnya sayang ternyata memilih yang lain. Itu sakitnya di sini. Di sini juga sakit, pusing rasanya. Wah, bilangnya seperti ini, akhirnya ya terlihat, akhirnya terjadi kekacauan dan penindasan seperti itu karena kita menghamba pada dua Allah yang memang bertentangan. Satunya patung, satunya Allah yang hidup. Di ayat 6 ini menunjukkan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu ayat hafalan di anak sekolah minggu lalu. Salah satu ayat hafalan di persekutuan juga, 1 Yohanes 1 ayat 9. Setelah bertobat, setelah membuang ilah lain, setelah mengarahkan hati jangan lupa di ayat ke-6 ini dikatakan akui dosa kita. Karena Dia adalah setia dan adil. Tuhan maaf, Tuhan ampuni saya karena saya mendua hati. Saya mau hidup benar di hadapan Tuhan, tidak lagi mengalami perserongan hati yang seperti itu. Mau lihat pertobatan yang dilakukan sungguh-sungguh, dan saat Tuhan bertindak, efeknya luar biasa. Kita lanjut ke ayat 7-nya. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Ada dua respon orang ketika menghadapi sebuah kondisi krisis. Kita belajar dari bangsa Israel dan dari Samuel. Bangsa Israelnya walaupun saat ini sedang bergumul dalam ketakutannya, mereka memilih responnya takut tapi tetap ikut berperang. Artinya apa? Ada tindakan aktif. Seringkali kita merasa bimbang dan juga takut dalam hidup kita menghadapi masalah. Dan itu berdosa sebenarnya karena takutan itu mencengkeram kita. Seperti pada waktu tema yang lalu kita diajarkan. Tapi mereka nggak tinggal diam, mereka tetap maju berperang. Orang Filistin melihat, wah orang Israel kumpul-kumpul nih. Setelah 20 tahun mereka terus hidup dalam kemenangan, percaya dirilah mereka, mau diserang lagi, mau dihancurkan lagi. Tapi orang Israel bilang, sudah ada perubahan sikap dari orang Israel. Samuel, kamu tetap berdoa ya, dukung kami ya.
supaya Allah tidak meninggalkan kita, tolong tetap berdoa. Nah, poin kedua ini pilihannya tinggal jadi dua orang atau yang pribadi yang berbeda ini mau tetap ketakutan dan tetap maju berperang atau menjadi orang yang tetap sigap dan melakukan perannya. Samuel ini sama-sama dalam himpitan tekanan, tapi dia mengerjakan, dia menyerahkan, dia berserah, dia berdoa, dia bergumul dengan Tuhan, dia bertindak. Dua-duanya sama-sama bertindak dan saling melengkapi. Orang Israel tetap berperang, tapi dia tahu ada support yang luar biasa yang dikerjakan Samuel yang sedang bernegosiasi dengan Tuhan, sedang meminta berkat dan pertolongan untuk diselamatkan dari orang Filistin ini. Di ayat 9, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Tuhan akhirnya berbicara. Ini hal yang indah dan membuat hati saya bergetar ketika kita sudah ada sebuah pertobatan yang nyata, ada kesungguhan hati untuk mencari Tuhan. Ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Tuhan menjawab, bahkan memberikan efek dan imbas yang luar biasa. Di ayat 10 dikatakan, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Israel berperang dengan Filistin lagi, terjadi peperangan yang luar biasa, dikatakan, tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur, disambar beledek orangnya. Ini cerita yang saya bayangkan, orang Israel lagi ketakutan, wah kalah rakyat. Gitu. Tapi dia tahu ada Tuhan yang sedang on the way untuk memberikan sebuah penyataan hidupnya. Lewat Samuel yang sedang berdoa, Tuhan langsung bertindak dan berperang bagi kita. Dikatakan di ayat 10, tapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. 20 tahun jadi bahan bulian, 20 tahun dibuat bahan kekalahan, dipecundangi dengan situasi dan masalah. Tapi pada saat Tuhan bergerak, seorang pecundang bisa jadi pemenang. Tuhan mengguntur. Tuhan, ini bayangannya kalau orang Filistin sudah memberikan sebuah strategi, nanti orang Israel mau tak panah api dari atas langsung kebakar atau gimana. Ada strategi yang sudah mereka buat, tak turunkan orang paling besar untuk menghabisi mereka dan segala macam. Orang Israel mungkin sudah tidak ada strategi, wah perang tinggal perang, hari ini mati enggak ya? Tapi hari itu Tuhan beracara. Tuhan melakukan sebuah aksi heroik di luar akal sehat manusia. Dia pakai langit turunkan guntur disamber, dikacaukan. Bangsa Filistin kocar-kacir karena perbuatan Tuhan. Ini sebuah cerita yang sangat runtut. Kalau kehidupan kita beberapa waktu mengalami kekalahan, belajar untuk meletakkan di hadapan Tuhan. Tuhan, memang dasarnya ini saya sulit untuk memenangkan hidup saya sendirian. Saya tahu itu saya ini lemah. Tapi bersama dengan Tuhan yang kuat, yang memegang tangan saya untuk mengerjakan hal yang luar biasa, saya yakin ada pertolongan tangan Tuhan. Ini ayat 11, keluarlah orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin. Ada kepercayaan diri, habis ada guntur itu, mereka nggak langsung terlena, mereka langsung menghabisi. Mereka kejar, memukul kalah mereka sampai ke hilir Betkar. Artinya ada tindakan aktif untuk merespon. Tuhan membantu, Tuhan menolong, manusianya juga beraktivitas. Ayat ke-12 di ayat yang tadi saya bacakan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesanya. Ia menamainya Ebenezer, katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. 20 tahun menanti sesuatu, mereka mungkin bercucuran air mata, akhirnya sampai di sini itu bukan berarti kita berakhir sudah ditolong, enggak. Ini mulai detik ini sampai seterusnya itu pasti ada pertolongan Tuhan. Dan batu pertolongan itu sebagai simbol untuk melihat ketika kehidupan bangsa Israel sedang kacau-kacaunya, mereka mengingat ada tindakan Tuhan yang menyelamatkan mereka. Maka untuk saat ini, jemaat yang dikasih Tuhan baik yang di rumah ataupun di gereja, penting untuk kita mengingat apa yang sudah terjadi dalam hidup kita, mengingat batu pertolongan yang Tuhan sudah taruh dalam kisah hidup kita seperti apa. Cerita dari kehidupan saya ketika saya mengalami sebuah pertolongan lewat mama saya yang disembuhkan Tuhan. Selisih berapa bulan anak
saya yang pertama itu mulai ada dalam kandungan dan tahun depannya dia dilahirkan dalam kondisi kakinya pengkor. Kakinya ini kebalik, harusnya napaknya ke depan, dia kakinya ke belakang, dua-duanya. Apa yang terjadi dalam iman saya? Saya dengan dengan sukacita melihat bahwa kemarin Tuhan menolong mama saya loh. Sekarang ini mau seperti ini, Tuhan pasti menolong. Kalaupun tidak terjadi seperti apa yang saya harapkan, pasti akan terjadi hal yang akan memberikan sukacita bagi saya. Dan itu terjadi. Dan tidak berhenti di situ saja. Anak kedua saya itu ketika di dalam kandungan dikatakan oleh dokternya itu hamil anggur. Kosong, tidak ada benihnya, tidak ada kacangnya kalau orang bilang. Sampai waktu 10 minggu masih kosong. Istri saya menangis luar biasa. Ada flek atau darah yang keluar dan segala macam, kok anaknya kosong. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau anak ini diizinkan untuk bergabung dengan keluarga ini, syaratnya cuma satu, hadir, ada, nyata. Kalau dia hanya sebagai isapan jempol ya tidak bisa jadi umatnya Tuhan, karena dia tidak pernah dilahirkan, saya bilang seperti itu. Akhirnya terjadi, iman itu sendiri terjadi, nah anaknya lahir dengan sehat. Dan yang terakhir yang kami alami dalam keluarga kami, saat saya memberitakan firman di kebaktian kaum pria, saya ditelepon adik saya, papa mertua saya masuk rumah sakit. Di kondisi persiapan sedang bicara seperti ini, ada info, papa kayaknya dadanya sesek, bilang gitu. Saya tetap mengerjakan pelayanan saya, ada bapak-bapak di sini. Ya udah dibawa ke rumah sakit dulu, kita cek, saya bilang gitu. Semula dikira asam lambung, ternyata serangan jantung. Dan masuk ke ICU sampai 13 hari lamanya. Di ventilator, di sonde juga. Dari 13 hari di ICU, 10 harinya tanpa progres. Tidak ada perkembangan sama sekali. Saya dan istri saya melihat beliau sudah gagal nafas dan gagal jantung. Saya melihat walaupun akhirnya ditutup sama perawat dan dokternya. Saya lihat papa mertua saya dikejut jantung. Sampai 5 kali, tidak merespon. Tapi kami menunggu, kami percayanya kenapa? Kalau Tuhan mau beracara dan masih menyediakan kesempatan untuk setiap anaknya beribadah kepadanya, dia pasti kasih jalan. Dan jangan sampai ini bayangan saya ketika di rumah sakit, doa-doa yang seringkali tulus dan berharap pada Tuhan luar biasa itu malah dindingnya rumah sakit saksinya. Tuhan selamatkan papa saya, Tuhan gini-gini. Tapi kalau di gereja terkadang kita hanya lip service. Tuhan terima kasih, tapi di luar masih khawatir, masih apa. Justru saya rindu untuk kita membawa setiap hidup kita ini kalau kita berdoa, bergumul dengan Tuhan. Sungguh-sungguhlah karena Tuhan ada di samping kita. Mau bicara di gereja, mau di rumah sakit. Porsinya sama ada Tuhannya. Dan pada hari ke-13 beliau seyuman. Itu adalah hadiah yang luar biasa di hari ulang tahun saya istilahnya. Apa yang saya kerjakan? Saya tetap beraktivitas, saya tetap kerja, istri saya tetap kerja. Kami tetap berdoa, Tuhan kami tahu, yang tahu lebih baik untuk kondisi papa kami ini adalah Engkau. Kami tetap mengerjakan porsi kami bekerja, kami menjaga kesehatan kami supaya bisa melayani di rumah sakit juga. Dan pada hari ke-13 beliau siuman. Tapi ada indikasi gagal ginjal, harus cuci darah. Tapi ternyata Tuhan sembuhkan, tidak seperti yang dipikirkan. Karena dokter ketika bilang beberapa kali, porsi jantungnya ini tinggal 20%, 30% kemungkinan selamat. Tapi saya bisa berkata, itu kan baru manusia yang bilang, selama Tuhan belum panggil dan cabut, dalam artinya cabut nyawanya, berarti masih Tuhan percayakan untuk dipelihara. Dan kami yakini, ketika saat itu saya bilang, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan mari jemaat yang kasih Tuhan, kata-katakan ada Tuhan, Tuhannya ada, manusianya di mana? Hatinya manusianya di mana? Imannya manusianya yang di mana? Tuhannya siap sedia menolong kapanpun. Hanya hati kita cukup kuat, tidak hanya menjadikan Tuhan menjadi salah satu-satunya pribadi yang kita andalkan. Mari jangan pernah berhenti berdoa.
Mari kita ingat pertolongan-pertolongan Tuhan yang memenangkan kita di masa-masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita imani ada perjalanan iman yang Tuhan mau proses. Bahkan di akhir cerita yang kita baca ini, selama masa hidupnya Samuel, bangsa Filistin tidak berani untuk menindas bangsa Israel. Ada pertolongan tangan Tuhan saat kita benar-benar mengandalkan Dia dan tidak mengizinkan ada kuasa lain yang kita andalkan. Kita percaya, kita imani berkat kemurahan Tuhan nyata, pertolongan Tuhan begitu nyata dalam hidup kita. Mari miliki iman dan kesetiaan dalam Tuhan. Kita harus mengimani bahwa Tuhan pernah, sudah, dan akan terus menolong kita. Biarlah kiranya Tuhan menuntun langkah hidup kita untuk menjadikannya satu-satunya Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara, kita angkat pujian. Oleh karena berkat kemurahan Tuhan, kami ada sampai saat ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini dengan penuh iman kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Ku saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, oh kami ada Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Oh Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau tetap baik dan sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terlepas apa yang sudah kami perbuat, Engkau melihat kami begitu berharga untuk selalu Kau temui dalam hidup kami.
terlepas dari apa yang sudah kami kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Engkau terlebih baik dari apa yang kami kira. Engkau sangat baik, kasih-Mu begitu sempurna dalam setiap kami. Biarkan kami tersentuh, setiap diri kami Tuhan melihat bahwa apa yang terjadi dalam hidup kami semata-mata karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kami rindu untuk mengatakan dalam hidup kami, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami semua Tuhan. Maka Tuhan yang sama yang mampu meluputkan kami dari maut, Tuhan yang sama yang mampu meluputkan kami dari penderitaan, Tuhan yang sama juga Tuhan akan melepaskan kami dari belenggu dosa. Kau sudah naik menebus kami Tuhan yang begitu hina, Kau jadikan berharga dan layak di mata-Mu Tuhan. Kami rindu tidak menyia-nyiakan anugerah yang Kau berikan, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap kesalahan, untuk setiap kedegilan hati kami Tuhan, untuk setiap kekeras kepalaan kami Tuhan, untuk setiap kondisi yang membuat Engkau murka Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah menolong kami. Engkau memulihkan citra diri kami yang sudah dirusak oleh dosa. Kau pulihkan kami untuk melihat betapa berharganya hidup yang Tuhan sudah beri. Kami rindu untuk hidup bergerak bagi Tuhan. Kami rindu untuk mengasihi Tuhan. Kami rindu untuk melihat setiap kesempatan yang Tuhan berikan sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berikan waktu dan hati kami Tuhan. Kami berikan tenaga dan pikiran kami Tuhan, untuk menjadi alat yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk menjadi umat kesayangan Tuhan, untuk menjadi pribadi yang terus mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Berkati Tuhan untuk setiap kami yang saat ini Tuhan mengalami sakit. Kami percaya bilur-Mu Tuhan menyembuhkan. Kami percaya kami milik-Mu Tuhan. Sekalipun dalam rasa sakit dan kelemahan secara fisik, hati dan jiwa kami ini Engkau selamatkan Tuhan. Kami bisa bersorak-sorai sekalipun kami terlentang dalam tempat tidur kami. Hati kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Jiwa kami terus ingin memuji Tuhan. Jika Engkau bersedia dan berkenan untuk membuat kami pulih dalam segala sakit penyakit kami, kerjakanlah Tuhan. Dengan kerendahan kami memohon untuk setiap kami yang sakit saat ini Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Kami menjadi alat kepunyaan-Mu Tuhan. Berikan kesembuhan Tuhan. Dan kami percaya iman kami Tuhan menyelamatkan kami. Sama seperti iman, asal kami jamah jubah-Mu kami sembuh. Kami rindu asal kami percaya dan Tuhan berkenan. Biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Sembuhkan kami. Jika saat ini kami yang saat ini mengalami kelemahan hati dan iman, tilik kami Tuhan, kunjungi kami. Utus anak-anak-Mu untuk boleh menolong, untuk kami boleh dibangkitkan lagi semangatnya Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau terus menilik kami, membangkitkan kerohanian kami dan spiritual kami untuk terus hidup dalam Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, dalam kemuliaan-Mu kami boleh bersorak-sorai. Dan saat ini kami yang saat ini sedang mencari kebahagiaan, dunia tidak bisa memberikannya, tapi sukacita surgawi Tuhan sudah sediakan untuk setiap kami yang mencari Engkau. Dan kami bersyukur untuk hari ini. Kami rindu Tuhan beracara terus, tidak berhenti sampai di sini. Tapi hari depan kami Engkau pegang, hidup kami Engkau jamin. Tiada lagi kami takut, kan ada Tuhan. Tuhan adakan, Tuhan provide, Tuhan sediakan, Tuhan penuhi setiap apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang membuat kami semakin mengenal dan juga mengalami pertumbuhan. Tuhan sediakan. Kami bersyukur pada hari ini firman-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus mengingatkan. Kami bersyukur, biarkan kami menjadi pelaku firman pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima dan akan mengerjakan firman ini dengan segenap hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan mengasihi saudara semua. Saya serahkan untuk Bu Yvonne. Terima kasih. Puji nama Tuhan, berkat firman Tuhan kiranya bisa menguatkan kita kembali, memberi semangat kita kembali untuk terus berharap hanya kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan dengan pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hamba-Nya
Bapak Didik Cahyo Kartiko. Dan kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya tanggal 30 April 2023 dengan pembicara Ibu Deborah. Dan berikut ini warta yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir, maka jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker selama beribadah di gereja maupun saat berada di dalam mobil pengantar gereja. Demikian tadi warta yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah setia beribadah secara onsite setiap minggu pukul 7 pagi. Datang dan ikutilah kebaktian Wanita Bethel Indonesia pada hari Kamis 27 April 2023 pada pukul 5 sore disertai dengan perjamuan kasih. Kebaktian Pria Bethel Indonesia diadakan pada hari Jumat 28 April 2023 pukul 6 sore. Bagi jemaat yang baru yang rindu menjadi anggota, jemaat dipersilahkan mengisi formulir keanggotaan jemaat yang tersedia di etalase. Kemudian diserahkan kepada Ibu Hosea atau Ibu Trifosa. Sekian pengumuman, kalau saudara kepada Bapak Harto. Mari jemaat kita akan akhiri, kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kami diberi kesempatan untuk datang sujud merendahkan diri di hadapan Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau Allah yang perkasa, dan kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah menolong bangsa Israel sehingga beroleh kemenangan atas Filistin. Kami juga percaya Engkau juga menolong kami ya Tuhan. Apapun yang menjadi kesukaran kami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dapat diselesaikan. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan saat ini. Engkau terus pakai Bapak Didik ya Tuhan sebagai alatmu, tambahi terus dengan hikmat dan pengurapan dari Tuhan untuk semakin menjadi berkat dalam pelayanan. Berkati keluarganya, pergumulannya, Tuhan senantiasa memberikan pertolongan. Kami serahkan ya Tuhan segenap kehidupan kami, keluarga kami kepada Tuhan. Kami sungguh mengandalkan Engkau saja dalam hidup ini, karena hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Persoalan-persoalan yang kami hadapi, persoalan keluarga, persoalan ekonomi, pekerjaan dan sebagainya, kami percaya Tuhan melihat dan menolong. Kami mohon kekuatan dari Tuhan Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk perkembangan gereja Tuhan di tempat ini. Engkau berkati, tambahi terus ya Tuhan bilangan orang yang percaya di tempat ini ya Tuhan. Kami juga mohon bawalah kami, gerejamu, jemaatmu ya Tuhan, untuk bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang mengerti
akan panggilan dan tanggung jawab kami ya Tuhan. Selama kami di dunia, agar kelak ketika kami menghadap Engkau, ada sesuatu yang kami boleh bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, mohon anugerah Tuhan atas bangsa kami ya Tuhan, yaitu anugerah keselamatan. Curahkanlah atas bangsa yang besar ini. Janganlah Engkau biarkan mereka menuju kepada kebinasaan, tapi selamatkanlah ya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan menyertai kami, melindungi kami ya Tuhan dalam perjalanan, sehingga kami selamat sampai di rumah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara yang terkasih, marilah kita pulang ke rumah masing-masing dengan membawa berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita tengadahkan kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dengan percaya, dan kita katakan sama-sama, amin.